Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Lailatul Amelia dengan NIM 205231282. Yang kedua Safira Indita dengan NIM 205231283. Yang ketiga Natasha Amelia Pramesti dengan NIM 205231298. Yang keempat Rizky Alif Wardani dengan NIM 205231303. Yang kelima ada Asya Utami Putri dengan NIM 205231313. Analisis data laporan keuangan PT Indosemen Tunggal Prakasa dan PT Semen Indonesia. Nilai rasio NPM, ROE, dan ROA perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa lebih tinggi dibandingkan dengan PT Semen Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Indosemen Tunggal Prakarsa memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan PT Semen Indonesia dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Karena kita tahu bahwa ketika kinerja dapat lebih efektif, dampaknya tentu langsung pada produktivitas bisnis menjadi semakin lebih baik. Yang selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas meliputi 1. Rata-rata umur piutang. INTP mengalami penurunan, SMGR juga mengalami penurunan, namun tidak seanjlok INTP. Hasil analisisnya ditunjukkan bahwa rata-rata umur piutang SMGR lebih baik. 2. Perputaran persediaan. INTP mengalami penurunan per tahun, SMGR mengalami penurunan. Hasil analisisnya, kinerja perusahaan cenderung mengalami penurunan atau berfluktuasi. Yang ketiga, perputaran aset tetap. INTP mengalami penurunan namun tidak anjlok. SMGR mengalami penurunan. Hasil analisisnya, INTP lebih baik daripada SMGR. Yang keempat, perputaran aset. INTP mengalami kenaikan, SMGR mengalami penurunan. Hasil analisisnya, INTP mengalami kenaikan pada tahun 2019 daripada SMGR. Rasio likuidasi. Yang pertama, rasio lancar. INTP mengalami penurunan tetapi tidak seanjlok SMGR. Lalu, SMGR mengalami penurunan. Hasil analisis, INTP lebih baik dari SMGR. Yang kedua, rasio cepat. INTP mengalami penurunan tetapi tidak seanjlok SMGR. Lalu, SMGR mengalami penurunan. Hasil analisis, INTP lebih baik dari SMGR. Debt to equity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Perusahaan yang baik adalah yang menilai utangnya lebih kecil daripada modal yang dimiliki. Maka semakin besar nilai rasio ini, maka tidak baik bagi perusahaan, terutama jika melebihi 100% atau 1 kali. Jika melebihi 100%, maka perusahaan harus mencari sumber lain untuk melunasi utangnya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, setiap 0,56 rupiah hutang dijamin oleh 1 rupiah modal, sehingga masih ada sisa sebesar 0,44 rupiah modal. Nilai tersebut kemudian bertambah di tahun 2019 hingga 1,30 rupiah, sehingga tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya. Namun di tahun 2020, nilai tersebut turun menjadi setiap 1,14 rupiah hutang dijamin oleh 1 rupiah modal. Meskipun untuk seluruh modal yang dimiliki tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya, SMGR mampu untuk meningkatkan kemampuannya dalam membayar utang melalui modal yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan SMGR dalam membayar utang karena total hutang yang meningkat di tahun 2020. Dapat dilihat juga pada tahun 2018, setiap 0,20 rupiah hutang dijamin oleh 1 rupiah modal, sehingga masih ada sisa sebesar 0,80 rupiah modal. Namun di tahun 2020, nilai tersebut naik menjadi 0,23 rupiah hutang yang dijamin dengan 1 rupiah modal, sehingga masih ada sisa sebesar 0,77 modal.
Hal ini menunjukkan INTP masih lebih baik dalam manajemen membayar utang-utangnya melalui modal yang dimilikinya. Dapat disimpulkan bahwa nilai rasio DER INTP masih lebih baik dibanding dengan nilai rasio SMGR dalam membayar utangnya melalui modal yang dimilikinya. Kemudian di sini ada DAR, Debt to Asset Ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Perusahaan yang baik adalah yang nilai utangnya lebih kecil daripada aset yang dimiliki. Maka semakin besar nilai rasio ini, semakin tidak baik bagi perusahaan, terutama jika melebihi 100% atas satu kali. Jika melebihi 100%, maka perusahaan harus mencari sumber lain untuk melunasi utangnya. Pada tahun 2018, Rp0,36 utang dijamin oleh Rp1 aset, sehingga masih ada sisa sebesar Rp0,64 aset. Di tahun 2020, setiap Rp0,52 utang dijamin oleh Rp1 aset, sehingga masih ada sisa sebesar Rp0,48 aset. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan SMGR dalam membayar utangnya karena total utang yang meningkat di tahun 2020, meski batas normal masih di bawah 100% atau satu kali. Pada tahun 2018, setiap Rp0,16 utang dijamin oleh Rp1 aset, sehingga masih ada sisa sebesar Rp0,84 aset. Namun di tahun 2020, setiap Rp0,19 dijamin oleh Rp1 aset, sehingga masih ada sisa sebesar Rp0,81 aset. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen yang baik dari INTP dalam membayar utangnya melalui aset yang dimilikinya. PER sama dengan yang pertama INTP, atau lebih cenderung turun dan berfluktuasi. Yang kedua, SMGR, atau juga mengalami penurunan harga saham. Jadi, dapat disimpulkan pada keduanya mengalami penurunan, namun lebih baik INTP. DY, yang pertama INTP atau cenderung turun. Yang kedua, SMGR, juga turun. Namun lebih baik INTP daripada SMGR. DPR, sama dengan INTP. Dividen yang dibagikan per tahun cenderung turun. Sedangkan SMGR, dividen yang dibagikan per tahun juga cenderung turun. Dividen yang dibagikan sama-sama turun, namun lebih baik INTP. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.